Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Nais Tumorang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan berikan kami untuk mampu melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu saja. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini, kita akan membaca Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Saya akan membacakan kepada Bapak dan Ibu demikian firman Tuhan kepada kita. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema firman Tuhan pada kita hari ini adalah bekerja sebagai ibadah dan bekerja untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, penulis kitab Amsal mencoba untuk memberikan gambaran semut kepada orang-orang yang malas. Semut diberikan sebagai prototipe pekerja keras yang bekerja tanpa lelah untuk mencari makanannya, kebutuhannya. Dan semut yang bekerja tanpa harus disuruh, diperintah, dan dipaksa. Semut bekerja oleh karena dorongan, kebutuhan, keinginannya, dan juga oleh karena sifatnya yang senantiasa ingin bekerja, mendapatkan makanan sehingga tidak berkekurangan apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kepada para pemalas dikatakan, cobalah lihat tingkah laku semut. Belajarlah dari semut. Tidak ada pemimpin mereka untuk mengatur, memaksa, menekan agar mereka bekerja. Tetapi mereka bekerja dengan baik. Tidak perlu mereka diatur dan ditindas. Mereka melakukannya dengan seikhlasnya dan setulusnya. Sifat yang seperti ini adalah sifat orang yang tidak mau membiarkan dirinya dan kelompoknya menjadi beban. Menjadi beban hidup, menjadi beban kesusahan, menjadi beban bagi orang lain untuk memikirkan kebutuhannya. Semut ini mereka mencari makanan
dan mereka menghimpunnya, menyiapkannya. Itu sebabnya dikatakan ia menyediakan rotinya di musim panas. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tempat di mana penulis ini menuliskan kisah ini, dia memperhatikan musim-musim. Ada musim panas, ada musim dingin, selain tentunya ada musim semi dan musim gugur. Bapak dan Ibu, biasanya pada musim dingin, semua binatang tak terkecuali semut juga tentu akan menghindari untuk bekerja di musim dingin tersebut. Dan biasanya di musim dingin, mereka tinggal untuk menikmati apa yang mereka telah kumpulkan, apa yang telah mereka cari untuk makanan mereka. Dan itu sebabnya semut juga demikian. Mereka mencari makannya pada musim panas. Mereka mengumpulkannya agar ketika nanti musim dingin, ketika mereka tidak dapat lagi keluar untuk mencari makanan, mereka dapat menikmati makanan yang telah mereka siapkan. Tentu saja Bapak dan Ibu, ini mengingatkan kepada kita bahwa memang ada waktu-waktu di mana kita tidak dapat mengumpulkan, tidak dapat mencari, tidak dapat lagi untuk bekerja. Tetapi sebagai orang yang bijak, seperti semut adanya, kita telah mempunyai stok makanan, mempunyai stok kebutuhan, dan kita dapat menikmatinya tanpa merasa khawatir akan datangnya musim dingin dan musim di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemalas kadang-kadang tidak mengerti bahwa hidup ini sebagai seorang pekerja bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan, tetapi bekerja juga adalah untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan agar orang dapat melihat bahwa Tuhan telah mencurahkan kepada manusia berkat yang berkelimpahan yang ada di alam ini, yang mesti dikelola oleh manusia. Manusia tentunya harus dapat menatanya dengan baik. Sebagaimana ketika Tuhan telah memberikan tugas kepada manusia di dalam kitab Kejadian pasal 2. Supaya engkau menatanya, supaya engkau menjadi penata layan daripada bumi. Aku memberikan kuasa kepadamu untuk mengelola alam semesta ini. Manusia diminta menjadi penata yang menata layani semua ciptaan Tuhan, supaya bumi ini semakin bagus. Inilah sebabnya kita bekerja untuk Tuhan. Yang kedua, bekerja itu juga sebagai tanda identitas kita. Seorang yang rajin bekerja menunjukkan identitasnya sebagai seorang yang giat bekerja, dan identitasnya nampak di dalam pekerjaannya tersebut. Sehingga Bapak dan Ibu, ketika ada orang yang bekerja dengan penuh semangat, kita dapat memberikan kepada dia apresiasi sebagai pekerja yang keras. Bekerja itu adalah identitas kita. Dan Tuhan bekerja sampai sekarang. Tuhan tetap merawat ciptaannya dengan baik. Bahkan Tuhan bekerja sampai Tuhan datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya. Identitas Tuhan nampak di dalam pekerjaannya yang senantiasa mengasihi umat yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bekerja itu juga adalah ibadah kita. Orang yang bekerja, dia digambarkan sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Dia orang yang takut kepada Tuhan. Dia yang hormat kepada Tuhan. Dia yang memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya bekerja itu adalah bekerja
untuk Tuhan sebagai bagian dari ibadah kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemazmur sangat menekankan agar jangan ada yang menjadi pemalas. Dia katakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Berapa lama lagi engkau berbaring?" Orang-orang yang malas, dia hanya tahu lapar. Dan mungkin dia akan bangun ketika dia lapar. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika orang lapar, bisa saja tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bisa saja hari sudah malam. Bisa saja cuaca sudah tidak baik. Bisa saja tidak memungkinkan lagi dia melakukan sesuatu apapun di sana. Berapa lama lagi engkau harus berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Bapak dan Ibu, orang pemalas ini selalu terbawa dengan situasi kemalasannya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, sampai akhirnya maka dia menjadi orang yang miskin. Bukan saja dia susah terhadap dirinya, tetapi juga menyusahkan orang lain. Orang yang tidak dapat bekerja oleh karena kemalasan, orang yang tidak mau bekerja oleh karena tidak mau mendapatkan kebutuhan hidupnya, sepantasnya mereka pun tidak mendapatkan apa-apa. Dan mereka dapat menjadi sangat miskin, dan mereka menjadi beban. Firman Tuhan mengatakan, "Hai pemalas, bangunlah. Hai pemalas, bekerjalah, tirulah seperti semut." Karena bekerja itu adalah bekerja untuk Tuhan dan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan telah memberikan kepada kami sabda-Mu pada hari ini, agar kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja sebab itu merupakan identitas kami. Bekerja sebab itu ibadah kami. Dan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman ini meneguhkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga dengan penuh semangat kembali bekerja, bangun dari kemalasan kami dan melakukan pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kehidupan kesejahteraan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.